Apa resiko terbesar dari orang hidup? Almarhum menjawab, mati. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, kita mati. Tapi kita berjuang untuk masyarakat banyak dan berguna, juga mati. Jadi pilihannya mana? Jadi akhirnya dia berterima kasih bahwa saya mendukungnya. Dan kemudian hadirlah yang namanya kontras. Ibu saya bahkan tidak melakukan kejahatan apapun pada saat itu. Tanggal 12 Maret 98 terjadi penembakan mahasiswa Trisakti. Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Lawan! Oke, selamat siang. Kami Bangsa Mardika sedang berada di depan teman-teman Kontras yang merayakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-25. Akan berhadapan langsung dengan orang-orang yang jahat dan berkuasa, juga bersenjata. Menurutmu bagaimana? Saya balik bertanya pada dia. Jadi saya bilang, apa resiko terbesar dari orang hidup? Almarhum menjawab, mati. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, kita mati. Tapi kita berjuang untuk masyarakat banyak dan berguna, juga mati. Jadi pilihannya mana? Jadi akhirnya dia berterima kasih bahwa saya mendukungnya. Dan kemudian hadirlah yang namanya kontras. Dan tidak sedikit yang namanya ancaman sejak berdirinya kontras. Kontras berdiri di garda depan untuk bahkan berani menunjuk langsung siapa para pelaku penculikan, siapa para pelaku penembakan mahasiswa, dan siapa para pelaku yang melakukan pelanggaran HAM yang lain, apakah itu Tanjung Priok, Alangsari, dan sebagainya. Tidak mau menjalankan responsibilitasnya untuk menyelesaikan itu secara berkeadilan, justru malah mencari jalan-jalan solusi yang kemudian semacam mencurangi hak korban. Nanya kepada Mbak Suci, bagaimana kalau saya akan membuat organisasi atau lembaga yang berani berhadapan langsung dengan penguasa dan aparat yang bersenjata. 25 tahun yang lalu bukan waktu yang pendek, bukan waktu yang singkat. Saya tadi sempat nanya sama Ruhi, kamu lahir tahun berapa? Dia bilang lahir tahun 2002, ya 2002. Saya akan bercerita, kenapa Cak Munir nanya kepada istrinya, bahwa akan membuat lembaga yang berani berhadapan dengan penguasa dan yang berani berhadapan dengan aparat bersenjata. 25 tahun yang lalu, tepatnya tahun 98, tanggal 11 Maret 98, sidang umum MPR memutuskan untuk memilih kembali Soeharto menjadi presiden. Demonstrasi mahasiswa bersama masyarakat sipil berdemonstrasi dari hari ke hari membesar dengan tuntutan turunkan Soeharto dari jabatan presiden dan laksanakan reformasi dan demokrasi. Reformasi yang dimaksud adalah perubahan sistem pemerintahan yang otoriter ke pemerintahan yang demokratis. Nah, kemudian tanggal 13 Maret 98 terjadi penculikan aktivis pro-demokrasi di Tanah Tinggi, Jakarta. Tanggal 12 Maret 98 terjadi penembakan mahasiswa Trisakti. Tanggal 13 sampai 15 Mei 98 terjadi pembakaran pusat-pusat perbelanjaan di berbagai kota besar di Indonesia. Juga ada perkosaan terhadap para etnis Tionghoa. Kemudian pada tanggal 21 Mei 98, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden.
Tetapi kemudian apakah reformasi yang diusung oleh para demonstran, baik oleh mahasiswa maupun para aktivis demokrasi, itu dilaksanakan oleh Pak Harto penggantinya? Bahkan tadi Mbak Suci mengatakan reformasi dibajak. Kita bisa melihat 6 agenda reformasi yang diperjuangkan oleh para aktivis mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi. Agenda yang pertama, adili Soeharto dan kroni-kroninya. Apakah terlaksana? Berantas KKN, korupsi dan nepotisme. Apakah terlaksana? Yang ketiga, tegakkan supremasi hukum. Kita bisa melihat sendiri. Yang keempat, sabut fungsi ABRI. Kita bisa melihat bagaimana Pak Jokowi mengangkat para penjahat HAM, para terduga pelanggar HAM berat yang berasal dari militer untuk menduduki jabatan yang strategis di pemerintahannya. Sekarang sudah kembali lagi. Agenda yang kelima, laksanakan otonomi daerah seluas-luasnya. Yang keenam adalah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Dan jangan lupa, sampai sekarang, suara-suara Presiden 3 periode dan pemilu diperpanjang masih terus bergaung. Ada 12 kasus yang hanya diakui yang terjadi di negara ini. Padahal ada kasus-kasus lain yang entah kenapa negara tidak mau mengakui itu. Padahal mereka tahu kasus-kasus itu tuh benar-benar terjadi dan kita semua tahu. Tidak hanya Tanjung Priok, tapi kasus yang lain juga. Kita semua tahu bahwa kejahatan itu dilakukan oleh aparat negara dan sampai sekarang kasus itu belum diusut tuntas. Di tingkat kasasi, kasus kita itu hanya ditolak mentah-mentah dan akhirnya para pelaku dibebaskan. Karena pelaku dibebaskan, akhirnya korban juga terbengkalai. Nah, dari sini kita pertanyakan, di mana tanggung jawab negara? Apakah para korban hanya dibiarkan terbengkalai begitu saja? Para korban yang sudah mendapatkan penyiksaan, mendapatkan nama buruk dan stigma sosial yang tidak baik, bahkan beberapa dari mereka sekarang kesulitan ekonomi karena stigma-stigma yang beredar di masyarakat. Mereka dicap sebagai keluarga kriminal, dicap sebagai pemberontak, yang dimana kejahatan-kejahatan yang disebutkan itu bahkan tidak dilakukan sama sekali oleh para korban. Ibu saya bahkan tidak melakukan kejahatan apapun pada saat itu. Dia hanya kebetulan tinggal di Tanjung Priok, malah tiba-tiba ditangkap. Kan aneh. Dan setidaknya, kalau semisal negara tahu bahwa itu kasus Tanjung Priok benar-benar terjadi, seharusnya mereka juga tanggung jawab. Mulai dari rehabilitasi, kemudian restitusi, bahkan mereka juga harus mengganti rugi apa yang mereka alami. Bahkan dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya. Mereka semua kehilangan itu semua. Oleh karena itu, saya tidak terima kalau semisal kasus-kasus yang sebenarnya benar-benar terjadi, tetapi tidak diakui oleh negara. Itu adalah hal yang sangat memalukan, bahkan negara seperti seolah-olah tidak tahu. Mereka membiarkan itu semua terjadi tanpa bertanggung jawab, bahkan dalam hal sekecil pun. Oleh karena itu, mari kita berkata, hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Lawan! Terima kasih, sekian dari saya. Pada kesempatan ini di 25 tahun Kontras juga ingin mengajak seluruh rekan-rekan, keluarga korban, anak-anak muda dan siapapun warga negara Indonesia untuk bisa menyuarakan surat untuk keadilan yang akan dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo sampai dengan 21 Mei 2023 nanti di momen 25 tahun reformasi. Pada tahun ini, bertepatan dengan 25 tahun reformasi, kita melihat bahwa masih banyak mandat-mandat reformasi yang terus dilanggar oleh negara. 3, 2, 1. 25